Oke, halo guys, welcome back to the channel. Dan kali ini seperti yang kita udah tahu, Coach Sintayong pada akhirnya resmi diberhentikan oleh PSSI. Alasannya seperti yang udah dibilang Erick Thohir, yang pertama adalah soal tactical, di mana mereka pengen pelatih yang bisa lebih memberi pemain ini sesuatu yang lebih gitu, soal tactical terutama. Dari Erick Thohir sendiri juga udah mengatakan kalau masalah komunikasi ini juga jadi penting juga, menjadi salah satu perhatian buat timnas Indonesia khususnya dengan pemain-pemain yang kita punya saat ini supaya komunikasi berjalan dengan lebih baik. Dan udah ada bocorannya dari Erick Thohir sendiri juga, tapi sebenarnya rencananya dia maunya tanggal 11 sampai 12 Januari untuk bisa langsung berbicara dengan orang yang tersebut. Tapi udah dibocorin duluan sama maestro sepak bola kita Fabrizio Romano, yang pada akhirnya memberitakan kalau Patrick Kluivert yang terpilih menjadi pelatih timnas selanjutnya. Dan untuk Coach Sintayong, kita semua setuju kalau apa yang udah disediakan sama Coach Sintayong mulai dari awal, bahkan saat-saat di masa-masa COVID, mereka benar-benar TC bersama dengan timnas itu ke Eropa ngelawan Prancis muda waktu itu, juga lawan beberapa negara gitu kan. Itu nggak mudah juga khususnya untuk melatih di awal-awal, karena yang seperti kita tahu masalah disiplin ini benar-benar jadi isu kala itu, di mana masalah makanan yang pertama, yang kedua adalah masalah teknis, yang ketiga adalah masalah stamina terutama. Itu pelan-pelan dibenahi sama Sintayong terutama untuk timnas senior, dan perlahan-lahan level Indonesia terus naik naik naik, walaupun memang kalau misalnya dibilang, kita bilang bicaranya soal juara, Sintayong memang belum memberikan gelar apapun, tapi peningkatan kualitas itu udah jelas ada. Yang tadinya sebelum Sintayong nih kita di AFF aja keteteran, walaupun endingnya kurang baik juga di AFF kemarin dan nurunin juga pemain-pemain muda regenerasi. Tapi overall, mulai dari AFF, kemudian Piala Asia, U23 juga Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia kemudian, itu semua menunjukkan kalau kinerja Sintayong ini luar biasa gitu kan dalam membangun timnas kita sejauh ini. Tapi yang jadi problem adalah bagaimana semenjak semakin banyaknya pemain-pemain diaspora yang masuk, ini rasa-rasanya timnas ini tuh kayak semakin menemukan kayak, kok lama-lama dengan pemain yang ada yang semakin banyak kok bukannya makin kaya dalam artian secara taktis gitu kan. Tapi sebenarnya yang benar-benar jadi sorotan adalah di kualifikasi Piala Dunia, di mana sebenarnya kita juga semakin lama kan semakin banyak pemain diaspora yang datang, pemain yang sudah dibawa untuk timnas Indonesia. Harusnya secara taktikal ini kan semakin berkembang, tapi nyatanya mungkin ini yang dirasakan juga sama beberapa orang yang cukup lantang mengkritik Sintayong out, dan juga pada akhirnya terutama di pertandingan Cina yang benar-benar itu harusnya bisa kita menangkan tapi kita kalah, ada keputusan-keputusan Sintayong yang pada akhirnya membuat ini tuh krusial gitu, yang harusnya ditarget sekian dari segi angka, kita hanya dapat sekian gitu. Nah ini yang jadi PR pada akhirnya, yang menyebabkan salah satu alasan juga kenapa Sintayong ini diputuskan untuk berhenti, karena kita butuh benar-benar pelatih yang walaupun sebenarnya berat, dan gue sendiri juga pengennya Sintayong masih melatih gitu kan, bahkan bisa ngebawa barang-barang ke Piala Dunia gitu kan pengennya. Tapi pada akhirnya ya ini adalah keputusan yang gue rasa untuk Pak Erick Thohir ini berat banget, tapi harus dijalankan dan ini penuh resiko juga. Dimana kalau pelatih Belanda ini juga di satu sisi ini cukup cocok dengan filosofi yang kita pegang selama ini juga. Kita pengen punya timnas dengan sepak bola menyerang. Kalau bisa mungkin skenario dari segi taktis dan formasi juga bisa lebih berkembang juga. Ya semoga pelatih yang ada ini bisa lebih baik adanya, karena jelas kalau misalnya Indonesia nggak lolos Piala Dunia, yang benar-benar dipertaruhkan di sini adalah kursi dari Pak Erick Thohir sendiri. Jadi gue rasa pemilihan ini tidak main-main, dan ya kita percayakan saja sama Sintayong dan Patrick Kluivert beserta dengan jajaran pelatihnya nanti yang baru. Sekali lagi,
thank you buat Coach Sintayong yang pada akhirnya udah bikin para supporter timnas kita tersenyum kembali dengan kita bisa ngelihat timnas kita ini punya potensi untuk meraih Piala Dunia. Thank you for watching. Thank you juga untuk Sintayong. Welcome Patrick Kluivert dan see you on the next video. Semoga Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Yes, let's go.